Bau asap dan rempah campur jadi satu. Di depan gue, sejauh mata memandang, ladang pala terbakar. Bukan karena bencana alam, bukan karena petirnya menyambar, tapi karena orang-orang berseragam itu yang membakarnya sendiri, sambil menghitung seberapa banyak yang harus mereka musnahkan, supaya harga pala di Eropa tetap tinggi. Dan di pinggir ladang itu, penduduk yang tadi memiliki tanah itu hanya bisa berdiri dan menonton. Gue nggak tahu gimana gue bisa ada di sini. Yang gue tahu, ini Kepulauan Banda. Dan ini adalah salah satu kejahatan paling dingin yang pernah dilakukan atas nama dagang dalam sejarah manusia. Dan perusahaan di balik semua ini punya nama, 3 huruf, VOC. Sebelum gue cerita lebih jauh tentang apa yang gue lihat, gue perlu jelasin dulu siapa sebenarnya yang punya kapal-kapal itu. VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan sebagai Perusahaan Hindia Timur Belanda. Tapi menyebutnya, perusahaan itu terlalu meremehkan. VOC bukan perusahaan dagang biasa. VOC punya tentara sendiri, punya armada kapal perang sendiri, punya hak untuk mendeklarasikan perang, menandatangani perjanjian, mencetak uang sendiri, dan memerintah wilayah atas nama mereka sendiri. VOC adalah negara di dalam negara, korporasi paling powerful yang pernah ada dalam sejarah manusia. Didirikan tahun 1902 di Belanda. Dan dalam waktu yang enggak terlalu lama, mereka berhasil menguasai jalur rempah-rempah, yang waktu itu nilainya setara dengan minyak bumi di zaman sekarang. Komoditas yang di Eropa, harganya bisa bikin orang kaya raya dalam semalam. Dan semua komoditas itu tumbuh di sini, di kepulauan yang penduduknya menyebutnya Nusantara. Gue memutuskan untuk masuk lebih jauh ke kota. Batavia waktu itu dibangun di atas reruntuhan kota Jayakarta, yang sebelumnya sudah lebih dulu dihancurkan oleh VOC pada tahun 1919. Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal VOC, yang memerintahkan penghancuran itu, ingin membangun kota baru yang sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Dan dia berhasil. Dari luar, Batavia terlihat seperti kota Eropa yang dipindahkan ke Asia. Ada kanal-kanal air seperti di Amsterdam. Ada bangunan-bangunan bergaya Belanda dengan atap runcing. Ada pasar yang ramai dan gudang-gudang besar penuh muatan rempah. Tapi begitu gue berjalan lebih jauh dan mulai memperhatikan lebih seksama, gambarannya berubah. Di luar kawasan Eropa itu, gue lihat kondisi yang sangat berbeda. Penduduk lokal yang bekerja di bawah sistem yang nggak bisa gue sebut dengan kata lain selain satu kata, eksploitasi. VOC memberlakukan apa yang disebut sistem penyerahan wajib. Petani-petani di Nusantara dipaksa menyerahkan hasil panen mereka ke VOC dengan harga yang ditentukan VOC sendiri. Bukan harga pasar, bukan harga yang adil, harga yang mereka tentukan sepihak. Kalau nggak mau, ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya nggak ringan. Yang paling mengerikan dari semua yang gue pelajari tentang VOC bukan cuma sistem eksploitasinya, tapi apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan monopoli itu. Di Kepulauan Banda, yang waktu itu adalah satu-satunya tempat di dunia di mana pala tumbuh, VOC melakukan sesuatu yang bahkan susah gua bayangkan. Karena penduduk Banda mulai menjual pala ke pedagang lain selain VOC, yang dianggap melanggar perjanjian monopoli. VOC mengirim pasukan. Hasilnya adalah pembantaian. Populasi Kepulauan Banda sebelum kedatangan VOC diperkirakan sekitar 15.000 orang. Setelah operasi militer VOC selesai, yang tersisa hanya sekitar 1.000 orang. 14.000 orang lenyap karena pala. Gue berdiri di dekat pelabuhan Batavia waktu itu, melihat kapal-kapal besar itu dimuat dengan peti-peti rempah. Dan gue mencoba membayangkan berapa banyak keringat, berapa banyak darah, berapa banyak nyawa yang ada di dalam setiap peti itu. Karena di Eropa, peti-peti itu akan dibuka, dan isinya dijual dengan harga yang bisa membuat seorang pedagang Amsterdam membeli rumah mewah. Sementara orang yang memanen pala itu mungkin nggak bisa makan besok. Tapi gue mau luruskan satu hal yang sering disalahpahami. Orang-orang di Nusantara bukan diam saja. Di mana-mana ada perlawanan. Sultan Agung dari Mataram bahkan 2 kali mencoba menyerang Batavia langsung. Tahun 1628 dan 1629. 2 serangan besar dengan puluhan ribu pasukan yang menempuh perjalanan ratusan kilometer ke Batavia. Serangan itu gagal, bukan karena pasukannya lemah, tapi karena logistik. Perjalanan yang terlalu jauh,
wabah penyakit, dan tembok Batavia yang dijaga ketat. Tapi fakta bahwa Sultan Agung berani mencoba 2 kali, itu bukan hal kecil. Di Maluku ada perlawanan. Di Banten ada perlawanan. Di mana VOC menanamkan kekuasaannya, di situ selalu ada yang menolak untuk tunduk. Dan akhirnya, VOC yang terlihat begitu perkasa itu pun runtuh. Bukan dikalahkan di medan perang, tapi oleh korupsi dari dalam. Para pegawai VOC yang menggelapkan uang perusahaan, hutang yang terus menumpuk, dan manajemen yang semakin kacau. Pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan, bangkrut. Dan aset-asetnya, termasuk seluruh wilayah jajahannya di Nusantara, diambil alih oleh pemerintah Belanda langsung. VOC datang ke Nusantara dengan membawa kontrak, tapi yang mereka tinggalkan adalah luka yang butuh generasi untuk dipahami. Mereka membuktikan bahwa kekuasaan yang berdiri di atas ketidakadilan, sebesar apapun, pasti akan runtuh dari dalam. Dan kalau ada satu hal yang gue bawa dari semua yang gue lihat hari itu, adalah ini. Sejarah selalu meninggalkan tagihan, dan yang membayarnya hampir selalu bukan yang bikin utangnya. Kalau konten ini bikin lo penasaran sama sejarah Indonesia yang lain, subscribe sekarang, karena gue masih punya banyak timeline yang perlu dikunjungi.